Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah kita bertemu dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kuliah kita berkisar tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman untuk mempelajari sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Ketika orang menyebut kata sejarah, pikiran kita tertuju kepada sesuatu yang pernah terjadi. Betul bahwa sejarah itu dalam bahasa Inggris dibilang events in the past, sesuatu yang pernah terjadi. Tapi pada hakikatnya sejarah itu berasal dari kata syajarah. Syajarah artinya pohon. Dengan demikian, mempelajari sejarah dalam ilmu pengetahuan sebagai sebuah ilmu, maka sejarah itu diumpamakan seperti pohon. Dia tumbuh, berkembang, berbuah, kemudian layu dan tumbang. Begitu juga dengan sebuah sejarah. Sejarah itu mulanya berasal dari kegiatan seseorang, kemudian menjadi sebuah komunitas, kemudian menjadi sebuah kaum, kemudian sebuah bangsa, kemudian bangsa itu hilang, punah. Itu namanya sejarah. Events the past. Tetapi belajar sejarah itu harus ada titik di mana kita bisa mengambil peristiwa-peristiwa masa lalu untuk kita jadikan pegangan langkah kita ke depan dalam hidup ini. Sebagaimana fungsinya pohon, kita bisa mengambil buah dari pohon itu. Kemudian peradaban. Peradaban ini berasal dari bahasa Arab ya. Adab. Adab menjadi peradaban. Tetapi istilah peradaban ini dalam bahasa Arab disebut tamadun, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilization. Kemudian ada peradaban, ada kebudayaan. Kalau kebudayaan itu disebut sebagai bahasa Arabnya namanya sakofah. Bahasa Inggrisnya disebut culture. Namun nanti di sana ada persamaan dan perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Persamaan antara peradaban dan kebudayaan, persamaannya adalah keduanya ini hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Jadi karsa atau kegiatan orang di masa lalu itu menjadi sebuah kebudayaan dan menjadi sebuah peradaban. Perbedaannya adalah kalau kebudayaan bersifat sosiologis, antropologis, sosial kemasyarakatan, antropologis itu sifatnya dilihat dari kemanusiaan, sedangkan peradaban itu bersifat ideologis dan politis. Jadi peradaban itu lebih kepada ideologinya dan politiknya. Kalau kebudayaan itu dilihat dari sosiologinya, kemasyarakatan, antropologisnya kemanusiaan. Jadi bagaimana masyarakat itu, sebab manusia itu berkembang biak, bermasyarakat, itu sosiologis, antropologis, itu soal kemanusiaannya dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan kalau peradabannya lebih condong kepada ideologisnya dan politisnya. Sedangkan perbedaan yang lain adalah kebudayaan bersifat parsial. Kebudayaan di satu daerah parsial terpisah-pisah dia, sedangkan peradaban itu lebih bersifat universal, menyeluruh. Perbedaan selanjutnya bahwa kebudayaan itu bersifat statis. Tidak
tidak bergerak, artinya ya begitu-begitu saja. Sedangkan peradaban lebih dia bersifat dinamis, terus berubah peradaban. Kemudian kalau kebudayaan sifatnya lokal, budaya A, budaya B, budaya sebuah kaum, sebuah suku, sedangkan peradaban sifatnya lebih pada global. Kemudian kebudayaan bersifat singkat, sedangkan peradaban itu lebih tahan lama. Tapi semuanya sama-sama hasil cipta karsa manusia. Sejarah itu digali, sejarah masa lalu itu digali dengan menjadi sebuah ilmu dengan cara 3, misalnya metodenya 3. Sejarah dalam hal ini misalnya sejarah peradaban Islam itu digali dengan 3 hal. Pertama dengan interview, kedua observasi, dan yang ketiga dokumenter. Interview berarti seseorang sejarawan ketika dia mau melihat sebuah sejarah, dia harus interview. Interview berarti ada orang yang diinterview, kemudian tema interviewnya apa? Tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diajak, yang ditanyakan. Kalau observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dia melihat langsung, melihat data-data. Kalau dokumenter, itu data-data sudah ada dalam bentuk dokumen, tinggal melihat dokumen itu kemudian ditulis. Itu penggalian dalam sebuah sejarah. Dokumenter ini bisa kita datang ke perpustakaan untuk melihat peninggalan-peninggalan, kemudian data-data itu kita jadikan sebuah tulisan yang menghasilkan menjadi sebuah sejarah. Metode penulisan sejarah. Di sini ada 3 metode. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang kedua analisis sintetis. Kalau deskriptif itu dideskripsikan. Misalnya sejarah peradaban masyarakat sebelum Islam. Itu deskripsinya, orang-orangnya siapa, yang terlibat dalam sejarah itu, tempatnya di mana, lokasinya, daerahnya, itu namanya mendeskripsikan. Kemudian setelah dideskripsikan, kemudian dikomparasi, dibandingkan antara sejarah yang satu dengan sejarah yang dikomparasi. Dan yang ketiga adalah analisis sintetis, di mana sebuah sejarah itu bagaimana dilihat dari kelebihan dan kekhususan daripada sebuah sejarah. Dideskripsikan, dikomparasikan, baru dianalisis sintetis, artinya mana kelebihan dari sejarah itu. Ciri khasnya apa saja? Nah, misalnya deskripsi tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, deskripsinya apa, orang-orang yang terlibat, lokasinya di mana, tahunnya tahun berapa. Dibandingkan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kemudian dianalisis sintetis, dianalisa mana kelebihan Bani Abbas, mana kelebihan Bani Umayyah, mana kelemahan Bani Abbas, mana kelemahan Bani Umayyah. Kemudian ciri khas dari Bani Umayyah, ciri khas dari Bani Abbasiyah. Itu metode penulisan sebuah ilmu bagaimana menulis sejarah. Manfaat belajar sejarah. Ini manfaatnya kita belajar sejarah ini, bahwa sejarah itu menyimpan informasi yang banyak tentang masa lalu. Kemudian dari data-data itu, informasi sifatnya konsep,
sifatnya data, itu merupakan informasi, kemudian dari informasi itu akan melahirkan nilai-nilai baru. Dari kita belajar sejarah itu, kita akan mendapatkan melahirkan nilai-nilai baru dari membaca informasi-informasi sesuatu peristiwa yang pernah terjadi. Baik di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapat informasi, melahirkan nilai-nilai baru, dan akhirnya memberikan semangat untuk kita untuk membuat sejarah baru. Ini manfaat dari belajar sejarah, dan ini yang merupakan yang tadi saya bilang bahwa belajar sejarah itu ada manfaat yang bisa kita ambil seperti manfaatnya sebuah pohon. Pada sisi apa kita ambil dari sebuah pohon itu? Buahnya, rindangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islamnya. Kalau ini cuma sekedar pengantar. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang periodisasi sejarah peradaban Islam. Ya, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Itu masing-masing para sejarawan berbeda memperiodisasikannya. Demikian, cukup sekian. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanya di grup WA yang telah kita buat bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.